Halo semuanya, perkenalkan saya Epilenia dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung kecepatan pada materi GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Sebelum menghitung kecepatannya, ada pula data-data yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah lokasi rumah. Lokasi rumah ini sebagai titik awalnya. Rumah saya berada di Sebopet, Jalan SMK Negeri 1 Bengkayang, lebih tepatnya di samping SMK 1 Negeri Bengkayang. Yang kedua adalah jarak. Jarak adalah antara titik 2 dan titik akhir. Titik akhir ini berada di SMA Negeri 1 Bengkayang. Jarak dari rumah saya ke SMA Negeri 1 Bengkayang adalah 1,7 km yang setara dengan 1.700 meter. Yang ketiga adalah kendaraan. Kendaraan yang saya gunakan untuk ke sekolah adalah motor. Yang keempat adalah waktu. Waktu yang saya tempuh untuk ke SMA Negeri 1 Bengkayang adalah 4 menit atau setara dengan 240 detik. Yang terakhir adalah tikungan. Tikungan yang saya lewati adalah ada 4, yaitu V sama dengan S adalah jarak. Jarak yang saya peroleh tadi adalah 1.700 meter dibagi dengan waktu. Waktu per sekon saya adalah 240 sekon. Jadi hasilnya 7,08 meter per sekon. Jadi nilai rata-rata saya adalah 7,8 meter per sekon. Sesudah menghitung kecepatan rata-ratanya, kita akan menghitungkan kecepatan sesaatnya pada tikungan pertama dengan rumus V sama dengan delta X per delta T. Delta X merupakan X2 kurang X1. X2 ini merupakan kecepatan sesudah menikung dan X1 adalah kecepatan sebelum menikung. Dan delta T merupakan T2 kurang T1. T2 ini adalah jarak sesudah menikung dan T1 ini merupakan jarak sebelum menikung. Dari data-data yang kita akan masuki tersebut di dalam rumusnya. Yang pertama adalah X2. X2 adalah 230 meter dikurang 210 meter dibagi dengan delta X. T2 adalah 60 sekon dan T1 adalah 45 sekon. Jadi 230 meter dikurang 210 meter adalah 20 meter. Dan dibagi dengan 60 sekon dikurang 45 sekon adalah 15 sekon. 20 meter dibagi dengan 15 meter hasilnya adalah 1,33 dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya kita akan menghitung percepatannya. A sama dengan delta V per delta T. Delta V ini adalah V2 kurang V1. Delta 2 ini merupakan kecepatan sesudah menikung dan V1 ini adalah kecepatan setelah menikung. Dan delta T ini adalah T2 kurang T1. T2 ini adalah waktu setelah menikung dan T1 adalah waktu sesaat menikung. Dengan data yang kita peroleh, kita akan memasuki dalam rumusnya. Yang pertama adalah V2. V2 ini adalah 40 km per jam dikurang dengan V1. V1 ini adalah 25 km per jam dibagi dengan T2 ialah 33 sekon dikurang T1 adalah 29 sekon. Sebelum kita lanjut, satuan dari kecepatan ini diubah menjadi meter per sekon. Dengan 40 meter menjadi 40.000 meter per 360 dikurang dengan 33 sekon per 29 sekon. Kemudian hasilnya adalah 11,1
meter per sekon dikurang dengan 6,9 meter per sekon per 33 sekon per 29 dengan hasil pengurangannya adalah 4,2 meter per sekon per 4 sekon dan hasilnya adalah 1,05 meter per sekon. Ini merupakan percepatan yang kita peroleh. Setelah menghitung percepatan rata-rata, yang terakhir ini ialah kita akan menghitung percepatan sesaatnya dengan rumus yang sama, yaitu P sama dengan delta X per delta T. Delta X ini merupakan X2 kurang X1. X2 ialah kecepatan rata-rata dan X1 ialah kecepatan sesaat. Kemudian dibagi dengan delta T. Delta T ini ialah T2 kurang T1. T2 adalah waktu setelah menikung dan T1 waktu sebelum menikung. Kita akan memasuki data-data ini ke dalam rumusnya, yaitu T2 nya merupakan kecepatan rata-rata, yaitu 7,22 meter per sekon dikurang dengan kecepatan sesaat, yaitu 3 meter per sekon, lalu dibagi dengan T2 nya 30 sekon dikurang 25 sekon. 72 kurang 3 meter per sekon, yaitu 4,22 meter per sekon, dan 30 kurang 25 ialah 5 sekon. 4,22 dibagi 5 yaitu 0,844 meter per sekon kuadrat.